Nah, ketika saya mencari sebabnya, karena saya rindu tahu bagaimana Paulus yang gak pernah jumpa Yesus, tapi bisa nulis firman begitu hebat. Maka ketemulah Yohanes 16 ayat 13 ini. Paulus jauh lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Dalam perjanjian baru, Petrus masih ditulis 2 kali dia salah. Tapi Paulus taat pada Roh Kudus. Dan itu luar biasa. Saya akan tunjukkan kebenaran itu. Kita buka Kisah Rasul pasal 20. Hebat sekali, saudara. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai siapa? Ini penting. Tawanan roh. Berarti Paulus hidupnya dibelenggu dalam arti positif oleh Roh Kudus. Dia tidak menyerahkan dirinya kepada keinginan ambisi pribadi dan ketagingannya. Paulus menyerahkan diri pada Roh Kudus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Siapa pernah dengar khotbahnya Dr. Erastus Sabdono tentang cloning Yesus? Saya pernah dengar itu luar biasa. Waktu saya dengar itu, saya diberkati sekali. Betul, kalau bahasa teknologi, Kristen itu adalah cloningnya Yesus. Walaupun mungkin gak 100%, tapi sudah 90 sekian persen. Kita hampir sama seperti Yesus. Karena dikloning. Nah, Paulus mengalami itu. Masih ingat kisahnya? Ketika Yesus ngomong, aku harus masuk ke Yerusalem. Aku harus pergi ke Yerusalem. Dan di sana kau akan ditangkap untuk dibunuh. Masih ingat reaksi Petrus? Ditulis dalam Injil Lukas. Langsung Petrus tarik tangan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan jangan ke Yerusalem. Biar aku saja yang menghadapi semuanya itu. Masih ingat kisah itu? Sombong betul. Langsung Yesus berkata, Petrus, Petrus. Bahkan aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Petrus gak yakin. Jadi Yesus ke Yerusalem dia tahu untuk apa. Paulus juga tahu kalau dia ke Yerusalem dia akan ditangkap dan dibunuh di situ. Maka itu dia berkata sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu, terjemahan yang tepat adalah aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain, perhatikan anak Tuhan, ini konsep yang penting dalam perjalanan kekristenan kita. Siapa yang menguasai kita? Siapa yang menuntun kita? Aku gak mau tahu yang lain. Selain daripada apa? Ini penting baca. Daripada apa? Yang dinyatakan siapa? Roh Kudus. Dari mana ke mana? Dari kota ke kota kepadaku. Bahwa hotel dan restoran menunggu aku. Begitu? Jawab. Apa dan apa yang menunggu dia? Penjara dan sengsara yang menunggu aku. Ini orang luar biasa. Dia menyerahkan hidupnya mutlak di bawah pimpinan Roh Kudus. Saudara, siapa yang kita serai untuk mengatur hidup kita? Ada 1 di antara 3, bukan 4. Lagi sekali, hanya ada 1 di antara 3. 1, Tuhan sendiri. 2, si iblis. Yang ketiga adalah keakuan kita. Nah, inilah 3 penguasa yang harus kita pilih dalam hidup kita. Siapa yang menguasai kita? Catat bagi yang baru tahu. Tuhan sendiri, lalu si jahat, dan yang ketiga adalah keakuan kita. Siapa yang kita serai? Menjadi tuan dalam hidup kita di antara 3 hal. 3 pribadi. Kalau engkau anak-anak muda, engkau belum menikah, berapa banyak anak-anak muda menyerahkan hidupnya di tangan pacarnya? Goblokmu itu. Kawin aja belum kok menyerahkan diri.
Lebih-lebih yang cewek dengar baik-baik. Korban cinta itu pasti perempuan. Gak ada korban cinta laki-laki. Betul? Jangan mau kamu digombal oleh bajul-bajul itu. Perempuan-perempuan. Tahu kata ini? Buaya-buaya darat itu laki-laki gak bertanggung jawab. Jaga diri kita. Kepada siapa kita menyerahkan kepemimpinan dalam hidup ini, maka pilihlah dari 3. Paulus memilih Roh Kudus yang menjadi Tuhan dalam dirinya. Ayat 24, jelas sekali imannya. Coba lihat. Tetapi aku bagaimana? Tidak menghiraukan apanya? Berapa banyak? Sedikit pun tidak. Ini kerinduannya. Ayo kita baca sama-sama kalimat yang berikut. 1, 2, 3. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir atau finish dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Jadi dia tahu. Lalu lihat ayat 25 saudara. Kalau saudara baca sampai selesai akan mengharukan. Judulnya dalam perikop ini perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dan dia tahu. Mau kemana, mau jadi apa. Lihat ayat 25. Dan sekarang aku tahu. Dia tahu. Bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Dia mau mati. Dan dia gak akan balik ke Efesus lagi. Dan dia tahu. Mengapa dia begitu tegar, begitu berani dalam perjalanan hidup imannya? Karena dia yakin. Kalau Roh Kudus yang nuntun dia, gak salah tujuan. Saudara, saya ingin gereja akhir zaman itu kembali menghargai pengorbanan para misionaris yang datang ke daerah-daerah yang dulu begitu susah. Saudara, maka itu sampai hari ini saya tidak akan pernah bisa meninggalkan daerah-daerah pedalaman dalam pelayanan. Tidak akan. Karena saya mengingat perjuangan mereka itu luar biasa. Ada satu buku yang bagus, saudara perlu baca. Kalau saudara mau baca semua lengkap itu hanya ada 8 buku kalau saya tidak salah. Terbitan Kalam Hidup itu seri begini, seri pengabdian misionaris. Cari yang terbitan Kalam Hidup dengan judul itu, seri pengabdian misionaris. Di antara 8 judul buku ada 2 yang saya anjurkan untuk saudara baca. Satu judulnya Yang Lemah di Tanah Moni. Itu kisah seorang penginjil Amerika yang lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk suku Moni di Papua. Namanya Bill Katz. Dia sudah meninggal tahun 97 yang lalu. Dan sekarang anaknya namanya John Katz masih tinggal di Papua. Dan John Katz ini sudah punya cucu. Hari Selasa yang lalu kami meresmikan sekolah kami yang ke-32 di Papua. Nah, Pak John Katz ini yang jadi pelopornya untuk membuka daerah itu namanya Pogapa. Dan Pak John Katz sangat dipercaya oleh suku-suku di situ karena papanya lebih dari 40 tahun tinggal di Papua. Nah, Yang Lemah di Tanah Moni, saudara akan terharu membaca itu. Buku yang kedua itu tentang suku Dayak. Judulnya Tiada Pengorbanan yang Lebih Besar. Di dalam buku itu saudara akan mengetahui ada 3 tokoh Injil Indonesia dari orang kulit putih yang mati. Satu namanya Dr. Jafri. Kalau saudara pernah dengar nama ini. Dia yang merintis gereja Kemah Injil di Indonesia. Dan sekolah Alkitabnya besar di kota Makassar, di Jalan Gunung Merapi sampai hari ini. Dan berkali-kali saya mengunjungi sekolah Alkitab itu. Saudara, tahun 44 dia mati di kota Parepare. Dan matinya sangat menyedihkan. Dia kena paru-paru dan kena rabies di kamp tawanan Jepang. Dan matinya di kandang babi. Saudara. Secara logika kenapa Tuhan biarkan orang yang dia kasih mati secara itu. Ditulis oleh seorang istri, namanya, saya lupa nama dia, tapi nama suaminya Ernest Presswood, orang Kanada. Waktu buku itu ditulis,
Penulisnya itu umur 92 tahun, saudara. Dia menceritakan bagaimana Ernest Presswood itu suaminya